Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok orang-orang beriman akan kami akan membahas sesuatu topik yang cukup menarik, yaitu bahayanya judi online. Di era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi memang membawa banyak kemudahan. Kita bisa belajar bekerja, bahkan berdakwah hanya melalui satu genggaman, yaitu smartphone. Namun di balik kemudahan tersebut, ada juga sisi gelap yang mengintai. Salah satunya adalah judi online nih. Hari ini judi tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau di tempat tertentu. Judi kini hadir dalam bentuk aplikasi, website, bahkan iklan yang muncul di media sosial. Dengan satu klik, seseorang bisa terjerumus ke dalam praktik yang bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak mental, sosial, dan spiritual. Nah, lalu bagaimana sebenarnya bahaya candu judi online jika ditinjau dari perspektif Islam? Dan mengapa Islam dengan tegas melarang segala bentuk perjudian? Oke, mari kita bahas bersama. Jadi, aku ingin nanya nih ke narasumber pertama. Apa sih judi online itu dan mengapa bisa menyebabkan candu? Oke, silakan Bilal. Nah, apa itu perjudian? Yaitu aplikasi yang untuk menarik kita untuk mendapatkan duit secara instan. Nah, terus kenapa itu berdampak negatif? Karena pas awal-awal kita dapat duit itu langsung besar. Misalnya nih, masang 100.000, kita dapat bisa 3 juta, 5 juta, dan seterusnya. Itu dilakukan dilakukan secara mengulang-ulang itu. Nah, pada suatu hari kita masang nih 1 juta all in. Nah, habis itu di perjudiannya malah nggak dapat. Nah gitu, itulah alasan pertama jadi kecanduan. Oke, jadi menyebabkan kecanduan karena kita sering dikasih kemenangan yang beruntun ya. Iya. Oke, terima kasih atas pendapatnya Mas Bilal. Oke, jadi aku mau nanya nih ke Mas Doni. Dalam Islam, judi dikenal dengan istilah maisir. Jadi apa sih menurutmu judi dalam pandangan Islam tuh kayak gimana? Oke. Jadi gini, kalau dikatain ya judi online, atau kita katain aja lah dari judinya aja ya kan. Kalau dalam Islam judi itu udah nggak boleh, udah dilarang. Bahkan di Al-Quran, surat Al-Maidah itu mengatakan bahwa jauhilah, yaitu judi. Bahkan gini, jauhilah, bukan janganlah gitu, tapi jauhilah. Bayangin, itu adalah udah dikatain nih. Misal kayak misal di Al-Quran sendiri kan tidak ada yang mengatakan kalian itu nggak boleh mengatakan atau bermain kasar dengan orang tua ya kan nggak ada, tapi hanya berkata kata itu kan, itu aja nggak boleh, apalagi kalau berkata kasar atau nggak main fisik. Nah, itu bedanya di situ, karena bisa dikatakan ini udah krusial banget, ini tuh nggak boleh banget. Nah, sama halnya dengan judi ini tadi. Judi ini jauhilah, jadi janganlah sampai dekat atau coba-cobalah. Dikatakan jauh itu kayak gitu. Misalnya bisa dikasihkan lingkup juga, ada kelompok orang yang suka judi ya kan. Jauhilah orang-orang yang suka judi itu tadi. Gitu. Itu adalah contoh kita untuk menjaga diri kita untuk tidak mendekati oleh judi ya kan. Oke. Perbedaannya kayak gitu, jauhilah ya kan, bukan dilarang ya kan. Jadi walaupun di dekat, jauhilah, biar apa? Pasti kalau kau udah mulai dekat-dekat, kalian akan tertarik ya kan. Makanya dikatakan jauhilah, jagalah diri kalian. Bahkan di Quran surat tersebut, Quran surat Al-Maidah ayat 90 tersebut, itu judi itu disamaratakan dengan minuman keras, khamr ya kan, alias merusak pada diri ya kan. Minuman keras kan merusak pada diri. Itu disama halnya dengan judi tadi. Judi tadi itu juga merusak pada diri kalian sendiri ya kan. Banyak bahaya-bahayanya dari candu ke judi tadi. Nah, itu kan kita bisa katakan candunya juga bisa bikin candu. Judi itu bisa bikin candu, kecanduan. Samanya
kayak misal simpelnya kayak merokok itu kan bisa bikin candu, judi pun bisa bikin candu ya kan. Nah dari hal itu bikin beberapa bahaya-bahaya yang ada, misalnya seperti merusak pada diri ya kan, kecanduan tadi kan bisa awalnya tadi yang bisa udah dijelaskan bahaya judi online tadi kan dapat untung besar ya kan, dikasih dapat untung besar-besar, akhirnya kan kecanduan tuh, dikasih kalah dikit, masih lah dikit lah ya kan, lanjut aja bisa lebih untung lah, padahal itu semua udah disetting sama orang yang punya. Itu yang lebih bahaya daripada judi biasa. Dan yang jadi lebih bikin bahaya adalah ini online, bisa di mana aja. Udah bisa kan, udah merusak. Nanti merusak ke psikologi kan juga apa? Udah menang-menang udah candu ya kan. Udah enggak ada uang lagi, pinjam-pinjam orang lain nih kan. Kan bahkan udah kena tuh. Menghutang itu udah ada hukumnya juga ya kan. Itu padahal dari satu yaitu kecanduan judi ya kan, jauhlah judi, malah jadi masuk ke hutang menghutang ya kan, masuknya udah jauh lagi. Belum lagi itu tadi, itu kan udah banyak tuh bahayanya, udah sampai ke menghutang, merusak pada diri sendiri ya kan, ekonominya ya kan, sosialnya. Jadi apalagi kalau udah menang-menang terus tuh ya kan, udah enak tuh menang-menang terus, waktu dia all-in banyak kan, tadi dikatakan all-in banyak dikalahin, itu kan psikologikanya kena banget. Nah itu makanya dalam Rasul Ilham udah dikatain jauhilah, udah nggak dilarang lagi, kataan dilarang nggak ada tuh, karena di Al-Quran malah mengatakan jauhilah, kayak seperti itu. Oke, jadi menurut Mas Doni ini judi dalam pandangan Islam itu diibaratkan seperti minuman khamr ya. Iya, merusak pada diri dan bisa membuat candu, sehingga bisa merugikan ekonomi, sosial, dan masih banyak dampak dampak lainnya terhadap diri kita. Oke, terima kasih Mas Doni. Oke, jadi untuk yang segmen ketiga aku akan bertanya ke narasumber ketiga nih, namanya Dava. Jadi Dava, aku mau nanya, apa sih bahaya candu judi online? Mungkin sudah disebutkan tadi sama Mas Doni, cuman aku mau dengar lebih detail nih dari kamu, gimana menurutmu? Oke. Tadi kan sudah ada beberapa dampak yang dijelaskan sama Doni tadi kan. Kayak dampak dari sisi ekonomi, ngutang, terus pinjol gitu, sama dari psikologis kan, kalau kita udah dikasih menang terus, habis itu kita kalah semua kan, kita jadi stres terus kan. Nah itu rasa stres, terus kita depresi dan kemudian putus asa, lalu kita malah kepikiran buat amit-amit bunuh diri. Nah terus tadi ada beberapa yang belum disebutkan dari sisi spiritualnya itu. Nah kita kan terlalu fokus untuk melakukan judi, nah kita malah melupakan untuk melakukan ibadah, sehingga kita malah menjauhi Tuhan kita sendiri. Nah lalu untuk dari sisi sosialnya itu kan, hubungan kita dengan keluarga itu malah menjadi renggang atau jauh gitu, sehingga kita dijauhi oleh keluarga kita sendiri atau bahkan masyarakat yang lainnya, karena kan kita mengurung diri gitu. Sudah. Baiklah, jadi bahayanya cukup banyak sekali ya, mulai dari lalai terhadap Tuhan, lalu terjerat hutang, dijauhi keluarga, sampai dampak ke psikologis kita sendiri ya, sampai bisa bunuh diri malah. Itu bahaya sekali, dan itu banyak sekali terjadi, benar ya. Oke, jadi untuk segmen terakhir kita akan nanya langsung nih ke narasumber keempat kita, yaitu Syaril. Jadi Syaril, aku mau nanya, mengapa sih Islam melarang judi, dan apakah kamu mempunyai alasan dan solusinya? Coba bisa dijawab. Oke, baik. Ini mungkin dari aku aja ya. Dari pribadi aku ada beberapa contoh sih dari internet. Kemarin aku sempat lihat tuh. Aku sempat ngelihat beberapa berita. Salah satunya ada seorang ayah muda. Dia baru menikah dengan istrinya mungkin sekitar 5 bulanan lah. Di beberapa bulan terakhir dia itu seperti mengurung diri di kamar. Tapi dia ngomongnya itu seperti gini. Aku butuh me time dengan diriku sendiri. Aku butuh waktu sendiri, kayak gitu.
dia tapi nyatanya dia itu cuma tapi nyatanya dia buka aplikasi judi online itu karena mudahnya akses di mana aja bisa diakses sesuai kata Doni tadi. Judi online tuh mudah banget diakses kayak gitu. Kemudian berjalannya waktu setelah 3 bulan dia sering banget judi online, uang tabungannya itu habis gitu. Uang tabungannya yang sebelumnya sekitar 50 juta tuh habis, dan istrinya pada saat itu posisinya lagi hamil. Nah, ketika hamil tersebut dia kan butuh uang buat kontrol ke dokter. Nah, itu tidak ada, dan itu adalah bahayanya saat kita berkeluarga dan kita menggunakan uang simpanan kita untuk judi online tersebut. Dan istrinya kemudian berkata dan bercerita, berdoa juga kepada Tuhan dan mengatakan, kenapa sih Allah melarang judi online, kenapa agamaku melarang judi online, dan apa sih dampaknya ketika kita melakukan judi tersebut, kayak gitu. Nah, jadi sederhananya mungkin dari pendapatku, judi atau larangan, bukan hanya judi ya, tapi larangan dari agama Islam, bukan hanya agama Islam, mungkin seluruh agama itu sebenarnya baik untuk diri kita sendiri. Larangan itu adalah perlindungan, kayak gitu, perlindungan bagi diri kita sendiri. Contoh sederhananya, dulu kalian kecil nih, ibu kalian nih ngelarang kalian makan coklat. Nah, pada saat itu posisi kalian nggak tahu nih, kenapa kita nggak boleh makan makanan yang manis, kenapa kita nggak boleh sering-sering makan gula. Nah, itu kalian tetap ngeyel gak sih? Ngeyel, aku pengen makan pengen makan permen dikarenakan rasanya enak pada saat itu. Nah, tapi dampak jangka panjangnya, nah itu permen tersebut bisa menyebabkan penyakit buat kalian, penyakit di masa tua kalian, yaitu penyakit diabetes mungkin, kayak gitu. Itu adalah mungkin hal sederhana aja dari orang tua kalian yang mungkin kalian kurang pahami. Begitu juga dengan dari perintah Allah tersebut, jauhilah contohnya judi tadi, riba. Nah, itu dampak jangka panjang, bukan dampak jangka pendek. Contohnya tadi kita bisa kecanduan, kemudian ada juga apa tadi, psikologinya. Nah, psikologi. Terus jadi mungkin solusi dari aku yang pertama adalah ketika kalian ada waktu luang, itu gunakanlah untuk meningkatkan kemampuan kalian, bukan untuk judi. Jadi investasikan uang kalian itu untuk investasi jangka panjang lah, leher ke atas kayak gitu, kayak skill kalian kayak gitu. Jadi gunain untuk waktu kalian itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Kemudian ada juga nih, kalian bisa ketika ada waktu luang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, agar iman kalian itu semakin kuat dan mematuhi larangannya, seperti itu. Kemudian solusi ketiga dari aku adalah ciptakan lingkungan keluarga atau lingkungan kalian sendiri yang benar-benar bisa ngeprotection diri kalian. Jadi bisa terhindar dari judi tadi, kemudian bisa menghindari hal-hal negatif seperti itu. Karena semua itu bermula dari keluarga. Jadi jika kalian nanti sekarang mulai berjudi, nanti akan turun ke anak kalian juga, seperti itu. Jadi solusinya sebenarnya cukup banyak. Mungkin dari aku mungkin nyampainya yang tadi, pertama, semakin dekatkanlah diri kepada Tuhan, dikarenakan jika kalian semakin dekat, nanti kalian akan tahu kenapa hal ini dilarang, kenapa hal ini bisa seperti ini, kayak gitu. Mungkin yang kedua lagi, ciptakan lingkungan yang sesuai untuk yang sehatnya, bener, yang sehat. Kemudian kalian jangan terlalu pengen cepet kaya kayak gitu dengan cara yang singkat. Jangan cara instan ya. Jangan tergiur dengan iklan-iklan di media sosial dan lain sebagainya. Kayak gitu sih mungkin dari pendapatku. Oke, bagus sekali Syaryo untuk pendapatnya. Jadi dalam Islam itu adalah sesuatu yang tidak sembarangan dilarang ya. Ya, benar. Pasti ada maksudnya. Benar banget. Itu bisa merusak diri kita dengan jangka panjang ya. Jangka panjangnya, benar. Oke, masuk ke segmen terakhir, yaitu closing. Dapat disimpulkan bahwa candu judi online itu bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial dan aplikasi dan spiritual yang serius. Islam melarang judi bukan karena membatasi kebebasan kita, tetapi juga melindungi manusia dari kerusakan dan kesengsaraan
Semoga dengan podcast ini kita bisa terhindar dari candu judi online dan kita akan lebih sadar akan bahayanya judi online dan mampu menjauhinya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi pendapat, yang telah menyimak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.